Siapa? Oke. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum, kembali di program podcast Jabar News TV bersama Kang Ketua dari Jabar, Kang Ali Damang. Alhamdulillah pangestu. Sehat? Alhamdulillah. Sibuk, Kang, ya? Lumayan. Kami akan bahas terkait beliau selaku Ketua IAITB Jabar. Bagaimana beliau programnya, bagaimana beliau sebagai visi dan misinya, dan bagaimana Kang Aldi akan bahas terkait dengan program kerja, kemudian bagaimana dengan anggota Ketua IAITB Jabar dan lain-lain. Kang, bagaimana nih Kang Aldi sebagai tanggapan mengenai Kang Aldi, Kang menjadi Ketua Jabar? Jadi gini, IAITB Jawa Barat itu bermula karena sebetulnya ada kegelisahan ya. Pertama itu adalah kegelisahan gap generasi. Adanya Kang perbedaan disrupsi teknologi informasi. Jadi gini, sekarang itu udah lebih dari 160.000 orang lulusan ITB, ya kan? Nah, lulusan ITB ada yang dari sejak tahun 86, ya saya ketemu sama Pak Kardaya misalnya di Cirebon gitu ya. Ada yang generasi X tahun 90-an, ya kan? Lalu ada masuk generasi milenial gitu ya, di tahun 2000-an, saya 2000-an termasuk. Dan sekarang generasi Z. Yang keempat generasi itu beda-beda. Semua problemnya beda-beda problemnya gitu ya. Karena apa? Karena berasal dari teknologi yang di zamannya pun berbeda-beda gitu ya. Berbeda-beda. Jadi ada yang merasakan zaman Wesel, Giro dan lain-lain sampai sekarang ke zaman internet dan email misalnya kayak begitu ya. Dan apalagi yang sekarang terbaru AI. Ya. Jadi terjadi disrupsi informasi yang tinggi sekali, gap generasi yang tinggi sekali. Nah, itu permasalahan pertama ya. Permasalahan kedua ya, IAITB Jawa Barat ini, komunitas ITB-nya itu masih terfragmentasi, masih terpisah-pisah. Sehingga kadang-kadang kita kumpul tanpa ada dampak gitu ya. Jadi kumpulnya itu cuman kumpul-kumpul saja. Tapi nggak ada keberlanjutan, nggak ada misi yang akan dilakukan gitu ya, yang besar-besarnya tidak ada gitu. Jadi kita terfragmentasi terhadap kelompok-kelompok kecil saja gitu loh. Jadi kelompok tak berdampak gitu pada akhirnya. Nah, ini yang jadi kegelisahan utama dua tuh ya. Yang ketiga, banyak sekali kajian-kajian ITB yang belum terimplementasi secara aktif di masyarakat. Contoh, ITB itu bisa kok kita untuk ngomongin soal sampah misalnya. Tapi di Bandung sendiri sampah masih banyak, ya kan? Kita bisa ngomongin soal energi baru terbarukan. Tapi di Indonesia, di Jawa Barat sendiri kita belum memberikan dampak yang banyak terhadap energi baru terbarukan. Jadi karena ketiga kegelisahan ini, akhirnya kita itu kayaknya menarik nih ITB nih untuk kita kelola, gitu ya, ceritanya begitu. Nah, berasal dari situlah akhirnya dibuatlah gerakan kita yang kita namakan dengan Ganesha Berkibar. Berkibar ya? Ya. Baik, gimana nih Kang Aldi awalnya menjadi Ketua Jabar gimana? Ya. Dengan apa ini? Tadi itu ya, saya terusin ceritanya. Jadi Ganesha Berkibar ini sebuah nama yang diwujudkan dalam bentuk visi, ya kan? Nah, berawal dari kegelisahan yang tadi, gitu ya, sehingga akhirnya kita buatkan visi. Apa sih inti dari visi Ganesha Berkibar? Itu sebetulnya 3 hal yang kita ingin fokuskan. Pertama adalah kebermanfaatan bagi alumninya itu sendiri, karena kita harus menjadi kelompok yang berdampak. Berdampak itu pertama harus internal dulu, karena kalau internal aja nggak berdampak, gimana mau ke eksternalnya? Nggak akan sehat, gitu kan? Nah, jadi kita pengen menjadi ikatan alumni yang memberikan dampak kepada internal kita dulu, ya kan? Yang kedua, kita ingin menjadi alumni yang berdampak karena kita di teritori Jawa Barat, maka kita ingin berdampak untuk Jawa Barat. Jadi ikatan alumni yang paling berdampak untuk Jawa Barat. Yang ketiga, karena kita itu ikatan alumni ITB, maka kita ingin menjadi ikatan alumni terbaik se-Indonesia karena kita terdiri dari beberapa pengda. Jadi ada 3 ambisi yang ingin kita lakukan. Pertama, berdampak bagi anggotanya itu sendiri. Kedua, berdampak bagi provinsinya. Ketiga, berdampak bagi Indonesianya. Gitu lah. Itu ceritanya. Visi besarnya ya. Oke, gitu ya. Nih, gimana nih Kang ini terkait dengan apa nih semua anggota IAITB Jabar?
Apanya? Mulai anggota alumni 2025 berapa tuh anggotanya sekarang? 2020 dari tahun apa tuh? Ya, jumlah total sampai saat ini tuh sekitar 160 ribuan alumni kita. Nah, hanya kita itu harus mengetahui stakeholdernya IAITB Jawa Barat tuh siapa saja, gitu kan? Nah, siapa sih sebenarnya alumni yang sangat membutuhkan kealumnian? Yang sangat membutuhkan kealumnian itu sebetulnya teman-teman, adik-adik yang baru lulus dari kampus. Nah, itu gimana, Kang? Iya kan? Nah, kenapa? Karena kalau baru lulus dari kampus, dia itu pengen tanya soal harus kemana ya dia, apakah dia harus kerja, apakah dia harus bisnis, apa dia harus kemana gitu. Terus kalau kerja di sini bener nggak ya? Caranya gimana? Ini sebetulnya adik-adik kita ini yang membutuhkan sekali alumni. Nah, oleh karena itu stakeholder utama sebenarnya dari ikatan alumni itu adalah adik-adik yang baru lulus. Itu dulu, biar kita frame-nya jelas, ya kan? Nah, setelah itu baru kita mikirkan teman-teman yang lain. Karena rata-rata teman-teman yang lain, senior-seniornya itu rata-rata sudah tahu cara hidup, sudah berjibaku dengan takdir gitu ya, udah macem-macem lah gitu ya. Ya udah mentok sana, mentok sini, udah yang gol, ada yang juga patah gitu ya, dan lain-lain. Tapi yang harus kita selamatkan itu sebetulnya adalah teman-teman yang baru masuk, gitu kan, baru masuk kepada alumni. Nah, oleh karena itu di nanti Oktober itu kita kebetulan ada wisuda, ya kan? Itu kita berharap teman-teman yang akan menjadi alumni itu meregistrasi dirinya kepada IAITB Jawa Barat. Target kita itu 5.000 alumni yang terregistrasi. Nih, kan kita itu ada terdiri dari 53 jurusan, terdiri dari 13 fakultas. Nah, sebetulnya 5.000 alumni mah masuk sebenarnya bisa gitu ya. Sebenarnya 100 per alumni aja per himpunan harusnya udah bisa masuk. Karena itu menjadi KPI kita. Jadi kita itu berharap, nah tadi kan ada 3 visi tadi itu Kang, ya kan? Nah itu tuh ada KPI-nya di tahun pertama apa yang ingin kita target, gitu kan? Nah, saya boleh cerita dikit ya. Ya. Di tahun pertama itu, ini ada. Di tahun pertama itu kita ingin mengumpulkan 100 perusahaan ya berasal dari ITB atau terafiliasi dengan ITB untuk menjadi donatur terhadap IAITB Jawa Barat. Dan saat ini mungkin sudah sekitar 50-an donatur yang akan menjadi yang perusahaan yang terafiliasi dengan IAITB yang akan menjadi donatur di Jawa Barat. Jadi kurang lebih setengahnya lagi yang harus kita cari nih, gitu ya. Lalu sekretariat fase pertama beroperasi. Nah, Akang sekarang duduk di sini, ini adalah sekretariat pertama IAITB Jawa Barat. Mantap. Maksudnya di kepengurusan saya ya. Nah, ini belum selesai, ini nanti kita akan interiorkan dengan baik gitu ya, dengan bagus, sehingga nantinya teman-teman alumni bisa untuk datang ke sini, kumpul di sini, ngobrol di sini, dan lain-lain. Lalu platform tadi yang saya sampaikan, ITB Connect itu bisa untuk 5.000 alumni gitu ya. Lalu 20 kegiatan ITB Club. Nah, ini berasal dari semua pengurus, semua yang terkoneksi tadi 5.000 alumni dan 100 perusahaan tadi itu untuk menciptakan 20 kegiatan ITB Club kita sebut ya, dari program Ganesha Berkibar Terlaksana, lalu pemantapan data alumni untuk ITB Jawa Barat dan pembentukan konsorsium bisnis alumni ITB Jawa Barat. Karena ini organisasi paguyuban, tidak akan mungkin bisa berjalan kalau tidak ada konsorsium bisnisnya. Iya, betul. Gitu kan? Nah, ini semua sedang kita ritmenya lagi kita atur gitu ya, supaya bisa selesai di tahun pertama kita ini. Ini memang mungkin baru 1 bulanan saya itu jadi pemimpin ITB ini. Jadi belum lama juga, baru 1 bulan. Tapi ya kita berusaha untuk punya KPI-nya dan kita berusaha kerja cepat. Itu di program tahun pertama kita, Kang. Nah, ini kebetulan saya ini 4 tahun mimpin itu. 4 tahun. 2000 Jadi kalau sekarang mulainya 2025, 26, 27, 28, 29. 2029 habisnya. Itu minggu pusat. Nah, belum tahu. Biar itu nanti urusan 2029 aja. Siap. Baik, Kang gimana nih mengenai ada nggak alumni yang ITB Jabar yang nganggur sampai kasih opsi? Tidak ada nggak kayak gitu? Ada. Jadi gini, tidak semua alumni ITB itu berhasil. Iya. Tidak semua alumni ITB itu sukses. Bahkan mungkin ini kecenderungannya ya, yang berhasil mungkin mereka jarang untuk berkumpul di ikatan alumni. Karena malu ya.
Enggak, yang berhasil justru. Berhasil. Yang berhasil jarang masuk ikatan alumni. Jarang. Kenapa? Udah fokus aja sama bisnisnya masing-masing. Udah fokus sama karirnya masing-masing kan gitu kan ya. Ya. Justru kita ini harus bisa untuk memberikan juga jembatan lah, entah solusi, entah ngobrol, entah apa gitu ya, kepada teman-teman yang justru masih belum tahu. Jadi kerjaan gimana atau usaha apa gitu ya. Dan yang belum tahu nyari kerjaan itu apalagi dengan disrupsi yang luar biasa ya. Iya. Itu tuh sekarang dulu gini. Dulu itu kita buat toko bisa. Sekarang itu online. Iya, online. Nah, buat teman-teman yang berasal dari Gen X ya, yang baby boomers yang tahun-tahun 90-an gitu ya, yang itu tuh online tuh belum tentu Bingung. iya, belum tentu bisa Iya, gitu. iya, Nah, paham. teknologi zaman dulu sama zaman sekarang pun beda. Dulu tuh mungkin masih bubut, misalnya nggak bubut ya. Sekarang mau udah robotik. CNC. CNC. Sekarang mau udah robotik, ya kan? Nah, ini kan perubahannya cepat sekali. Benar nggak? Cepat sekali. Nah, itu yang problem. Nah, sementara masih banyak teman-teman yang masih kebingungan mesti ngapain. Nah, makanya di kita itu selain ada tempat konsultasi untuk cerita, ya, tempat nongkrong-nongkrong lah kita bareng-bareng, ada di belakang tuh ruang pelatihan. Jadi saya berharap setiap hari itu ada pelatihan, harapannya ya. Setiap hari itu ada pelatihan, entah pelatihan bisnisnya, entah pelatihan apanya gitu ya. Jadi kita buat terus jadwalnya, beda-beda pelatihannya. Sehingga apa? Teman-teman alumni ITB bisa hadir ke sini untuk ngobrolin perkembangan dan pelatihan di era sekarang. Mantap. Jadi memang harus apa? Programnya kudu dihidupkan gitu. Iya. Harus dinyalakan. Bukan sampai vakum lah gitu. Ya. Baik, terkait dengan selama ini apa yang sudah digarap Kang selama yang Kang Ali ini dibahas, apa yang digarap Iya. selain itu? Tentu saja karena kita sudah punya KPI ya, kita tuh sudah punya definisi menjadi ITB sukses itu apa, dan itu kita rumuskan. Nah ini jadi biar gini, ini teman-teman ITB kadang-kadang tidak hadir di dalam kongres, ya, tidak hadir di dalam raker, ya, tapi bertanya, ya ITB Jabar itu fungsinya apa sih? Kan gitu ya, suka kayak gitu ya. Jadi ya ITB Jabar itu nggak ada fungsinya buat saya mah. Tapi dia nggak datang juga di kongres, nggak datang juga di raker, sehingga aspirasinya juga nggak bisa didengar, ya kan? Nah, maka tadi itu Sampai ributnya demo juga. ribut. Nah, kalau itu beda lagi itu di pusat, ya. Nah, sehingga apa? Kita itu sudah ada kongres teman-teman semua alumni dan sudah ada KPI-nya tadi yang kita sebutkan. Jadi visinya Ganesha berkibar, ya Ganesha berkibar itu tagline dari IAITB saat ini. Ganesha berkibar tuh ya tadi itu 3 visi. Lalu tahun pertama itu yang tadi disebutkan. Nah, kita juga berharap di tahun kedua nanti gitu ya. Ini KPI-nya saja ya. Siap. Itu pertama ada rumah sekretariatnya yang kita punya, yang kita miliki gitu ya. Harapannya seperti itu yang akan kita bentuk dalam bentuk yayasan nantinya. Yayasan ini ya. Yayasan Ganesha berkibar. Ya, yayasannya sudah selesai dibuat. Sudah selesai dibuat. Mantap. Dan salah satu yang akan yayasan buat ini adalah Poltek nantinya. Ya, jadi itu kan tadi saya sudah sampaikan di tahun pertama ada konsorsium bisnis ya. Poltek salah satunya ya. Lalu ada sekretariatan rumah alumni ITB Jabar yang kita harapkan di tahun kedua ya. Beli Beli di sini. Ya, enggak belum tentu. Nanti kita akan cari. Uangnya di mana? Uangnya. Tadi konsorsium bisnis. Jadi kita bentuk konsorsium bisnis. Ya kita bentuk yayasan lalu kita beli aset. Harapannya itu. Udah gitu terjadi 50 kerjasama konsorsium bisnis ya antar alumni gitu ya. Terus ada lagi 100 alumni lulusan baru ataupun yang sedang mencari pekerjaan dapat terserap dalam perusahaan alumni ataupun perusahaan tempat alumni bekerja dan annual networking alumni terlaksana setiap tahunnya gitu. Jadi itu adalah target kita, KPI kita di tahun kedua. Mantap. Ya. Jadi kalau ditanya apa sih kegiatannya, ya ikuti saja KPI-nya. Kalau KPI-nya diikutin ya itu udah banyak banget kegiatannya. Kirim nggak ke semua anggota alumni Kang Agi, Kang Ali. Kirim nggak ke yang ini? Apa dong? CV-nya, Kang. Ya, kenapa? Kirim ke semua anggota. Dikirim. Ya. Dikirim. Bukan hanya dikirim. Jadi gini, di Instagram resminya IAITB Betul, Jawa ya? Barat pun ada, Ya. gitu loh. Jadi Ya. teman-teman bisa membaca dan melihatnya, gitu loh. Dan itu pun menjadi keputusan kongres, ya kan? Jadi itu yang menjadi KPI kita nantinya. Karena kalau organisasi tanpa KPI kita akan liar kemana-mana jadinya.
ya kan? Semua aspirasi diserap gitu, tapi kemana-mana. Nah, sekarang kita mencoba untuk menjadi organisasi yang lebih modern gitu ya, sehingga kita harus punya dasar-dasarnya apa saja. Nah, itu tuh nanti ada website kita juga, IAITB Jawa Barat, .co.id ya nanti teh. .com apa .co.id? .com. Oke, IAITBJawabarat.com ya. Nanti di situ juga akan ke checklist. Misalnya ini kita tugasnya tahun pertama tuh ini. Nah, yang mana yang udah ke checklist? 1, 2, 3. Nah, itu tuh akan ke checklist tuh. Gitu. Jadi buat teman-teman pengen tahu definisinya IAITB Jabar dan bagaimana IAITB Jabar ini bekerja, ya itu yang sama kita pusatkan. Nah, kita juga nanti pasti setiap tahun ada raker lagi untuk memperbaiki lagi, mengevaluasi kembali kinerja kita dan akan melakukan tahapan berikutnya, gitu ya. Nah, itu nanti akan kita sampaikan di sana. Nah, harapannya makin banyak lah teman-teman yang ingin ikut berkontribusi dan bekerja sama di IAITB Jawa Barat. Karena ini kebayang ya kalau teman-teman ITB dikumpulkan jadi satu kan luar biasa sekali. Kalau semua ribuan dengan 80-an, 90-an, 70-an. Ribuan dan dengan cara berpikir yang luar biasa. Gitu kan? Cara berpikirnya kan mantep gitu kan kalau ITB kan harusnya gitu ya. Nah, ya kita cobain lah gimana caranya untuk bisa berkolaborasi dengan semua karena kita ini kebanyakan kompetisi kurang kolaborasi. Nah, yang mau kita perkuat sekarang tuh lebih banyak kolaborasi, memperkecil kompetisi gitu loh. Itu yang mau kita buat sekarang. Mantap. Ya mudah-mudahan bisa terlaksana. Amin. Baik, kembali ke fokus yang ini Pak, segmen agak terakhir nih. Gimana menghadapi geopolitik nih yang hangat? Jabar gimana? Yang mana? Politik Jawa Barat, politik pusat gimana? Pusat. Ini tentang pemerintah Indonesia atau? Ya mungkin Jawa dulu Pak. Jawa Barat. Ya, Jawa Barat ini dari kacamata kami ya sebagai ikatan alumni ITB ya. Sebetulnya begini, kami melihat Jawa Barat itu ya sekarang lebih unik dan lebih identitasnya lebih clear. Ya, lebih memiliki identitas ya. Dengan Bapak Aing yang menjadi gubernur gitu kan. Ya, KDM. Kebetulan sebelumnya memang alumni ITB kan yang menjadi gubernur ya, Kang Emil. Ya. Kang Emil memiliki ciri khas tersendiri kan, memiliki ciri khas tersendiri dengan pembangunannya karena beliau kebetulan lulusan arsitek. Lulusan arsitek, jadi memahami cara untuk membangun lah kurang lebih begitu. Bapak Aing yang kita lihat memang dari sisi rasa ya lebih muncul, identiti Kesundaannya lebih muncul ya. Nah, kami kalau dari sisi fakultas dari sisi kekampusan tentu saja mensupport dan mendorong pembangunan yang terjadi di Jawa Barat gitu ya. Maka kita menyesuaikan diri gitu loh. Ketika sekarang dengan dipimpin oleh Gubernur Bapak Aing sekarang gitu ya. Tentu saja identiti Kesundaannya harus lebih dimunculkan. Ya, rasa percaya diri kita sebagai seorang yang berbudaya gitu ya. Di kita juga soal kebudayaan udah banyak kita bahas gitu. Apalagi kita ada pameran pasar seni ya kan di ITB yang udah terkenal gitu kan. Terus budayawan ITB juga banyak gitu ya karena kita punya fakultas sendiri, Fakultas Seni Rupa dan Desain ya kan. Nah, jadi kita berharap kita bisa lebih banyak berkontribusi dengan karakter pembangunan Jawa Barat yang sekarang. Jadi gini, kalau di ITB, kalau saya pribadi, ini cara kepemimpinan saya nanti, saya pribadi saya lebih mensupport pembangunan yang terjadi ada di Jawa Barat ataupun di Indonesia. Kita memperkecil gerakan-gerakan yang sifatnya kritis. Kritis perlu, tapi bukan sekedar menjadi aktivis sekedar memprotes. Tapi kita juga harus memberikan solusi, gitu loh. Bagaimana pembangunan ini harus dikerjakan. Mantap. Nah, makanya nanti mungkin akan banyak kajian yang akan diberikan oleh IAITB Jawa Barat dan akan direkomendasikan kepada gubernur dan kepada pemerintahan provinsi. Karena tadi masuk ke dalam visi kedua kita pengen agar IAITB Jawa Barat bisa untuk berguna dan berkontribusi untuk pemerintahan provinsi. Nah, itu udah disampaikan di awal. Gitu. Cukup. Saya pikir saya berharap untuk teman-teman alumni ITB di luar sana agar bisa turut serta dalam berkontribusi gitu kan
ikut barengan sama kita, kumpul barengan, dan siapa tahu kita bisa memberikan solusi yang efektif. Mantap. Baik untuk kita sendiri, untuk pemerintahan provinsi, dan untuk ITB secara Indonesianya. Terima kasih. Tur nuhun. Oke, demikian podcast bersama Ketua Jabar, Kang Valdi ya. Ya. Kang Unang, Hatur nuhun. Assalamualaikum. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.